teman-teman, perkenalkan nama saya Triana Fitrianisa dengan NPM 202114500700. Saya dari anggota kelompok 3. Yuk kita kenalan dengan anggota kelompok 3 lainnya. Cekidot. Baik, untuk sebelumnya perkenalkan nama saya Afarihi Ananda Blotif dengan NPM 202114500682. Baik, perkenalkan nama saya Ricky Julkipli dengan nomor NPM 202114500680. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan membahas materi terkait lembaga pendukung perdagangan luar negeri, yang dimana materi tersebut mencangkup beberapa subbab. Di antaranya yang pertama ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, Bank Devisa Dalam dan Luar Negeri. Yang ketiga, Perusahaan Jasa Transportasi dan Kepabean. Dan yang keempat, Perusahaan Jasa Pengangkutan. Yang kelima, Perusahaan Asuransi. Dan yang keenam, Kedutaan Asing dan Kedutaan Indonesia. Untuk pembahasan subbab pertama dan subbab kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Afarihi Ananda. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, fungsi dan devisa dalam dan luar negeri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal dan Bea Cukai adalah unit-unit di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang memiliki berbagai fungsi penting dalam pengawasan dan pengelolaan lalu lintas barang. Pengawasan ini mencegah penyeludupan dan barang-barang ilegal. Yang kedua, pemungutan bea masuk dan cukai. DCBC bertanggung jawab atas pemungutan bea masuk terhadap barang impor dan cukai terhadap barang-barang tertentu seperti rokok, minuman beralkohol, dan produk tembakau. Fungsi ini mendukung penerimaan negara. Yang ketiga, perlindungan industri dalam negeri dengan menerapkan tarif bea masuk dan cukai. DCBC melindungi industri dalam negeri dari produk impor yang merugikan perekonomian lokal, termasuk upaya mencegah praktik duping dan impor barang dengan harga yang merusak pasar domestik. Yang keempat, fasilitasi perdagangan internasional. DCBC bertugas mempermudah arus barang untuk kegiatan ekspor dan impor melalui penyederhanaan prosedur seperti penerapan automated custom clearance dan kebijakan authorized economic operator AEO yang membantu pelaku bisnis dalam mempercepat proses kepabeanan. Kelima, penegak hukum. DCBC memiliki fungsi menegakkan hukum dalam hal pelanggaran kepabeanan dan cukai. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyitaan, dan penutupan terhadap pelanggaran, termasuk penyeludupan barang-barang ilegal seperti narkotika. Yang keenam, penerimaan negara. DCBC berperan signifikan dalam penerimaan negara, baik dari bea masuk, barang impor maupun cukai. Kontribusi ini digunakan untuk membiayai program-program pembangunan nasional. Dengan demikian, DCBC memainkan peran strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi, memfasilitasi perdagangan internasional, dan menjaga kebutuhan terhadap regulasi negara. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan fungsi Bank Devisa Dalam dan Luar Negeri. Bank Devisa adalah bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi internasional dan mengelola valuta asing. Berikut ini adalah fungsi Bank Devisa baik di dalam maupun luar negeri beserta sumber-sumber yang relevan. Fungsi Bank Devisa di dalam. Yang pertama, transaksi valuta asing. Bank Devisa berperan sebagai penyediaan layanan jual beli valuta asing bagi nasabah yang memerlukan mata uang asing untuk berbagai keperluan seperti perjalanan luar negeri, pendidikan, bisnis, atau investasi. Yang kedua, pembayaran internasional. Bank Devisa menyediakan fasilitas untuk melakukan pembayaran ke luar negeri melalui instrumen seperti SWIFT atau transfer derivatif. Ini penting bagi perusahaan yang melakukan impor barang, jasa, dan transaksi lintas batas. Yang ketiga, fasilitas pembiayaan perdagangan internasional, trade finance.
Bank DBS memberikan fasilitas pembiayaan bagi eksportir dan importir seperti penerbitan Letter of Credit (LC) yang menjamin pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang keempat, pengelolaan rekening valuta asing. Bank DBS memberikan fasilitas bagi nasabah untuk memiliki tabungan, deposito, dan kredit dalam valuta asing yang dapat memanfaatkan oleh perusahaan dengan kebutuhan likuiditas dalam mata uang asing. Yang kelima, hedging, lindung nilai. Bank DBS membantu nasabah dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar mata uang melalui produk lindung nilai seperti forward contract, swap, atau option. Dengan demikian, fungsi-fungsi ini Bank DBS memainkan peran vital dalam mendukung transaksi lintas negara, perdagangan internasional, serta mengelola risiko mata uang baik di dalam maupun di luar negeri. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Farhi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai jasa transportasi dan kepabean serta jasa pengangkutan. Jadi, apa sih perusahaan jasa transportasi itu? Perusahaan jasa transportasi merupakan perusahaan jasa penyedia fasilitas yang berkaitan dengan moda transportasi. Jasa yang diberikan mencangkup penyedia infrastruktur dan juga perusahaan kargo atau ekspedisi. Ada pula regulasi yang mengatur, yaitu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi. Adapun perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu yang pertama ada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada PT Air Asia Indonesia Tbk. Yang ketiga ada PT Bluebird Tbk. Selain perusahaan jasa transportasi, ada pula perusahaan pengurusan jasa kepabean atau PPJK. PPJK merupakan sebuah badan usaha yang berbentuk perseorangan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan pengurusan pemenuhan kewajiban kepabean baik untuk pihak eksportir maupun importir. PPJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua operasi kepabean dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan pemerintah, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabean. Dalam prosesnya, secara garis besar, PPJK melakukan pekerjaan sebagai berikut. Pertama, menangani prosedur dan formalitas dokumentasi yang diperlukan oleh peraturan pemerintah negara ekspor, transit, dan impor. 2. Menangani biaya transportasi, menangani muatan di pelabuhan atau gudang. 3. Melakukan penerimaan barang. 4. Menyiapkan dokumen-dokumen ekspor dan impor. 5. Mengangkut barang ke pelabuhan, mengurus izin bea cukai, dan memberikan izin. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait perusahaan jasa pengangkutan. Perusahaan jasa pengangkutan adalah entitas yang menyediakan layanan transportasi barang dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam skala domestik maupun internasional. Untuk saat ini, pembelian barang dari luar negeri ke Indonesia sudah terlihat mudah, bukan? Apalagi sekarang sudah dibantu oleh e-commerce yang bisa teman-teman akses langsung dimanapun teman-teman sedang berada. Hal ini bisa terjadi karena adanya perusahaan jasa pengangkutan barang atau freight forwarding yang mengurus pengangkutan barang dan administrasi impor. Jasa freight forwarding adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan
bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang, ada beberapa dokumen pendukung untuk melakukan pengangkutan barang. Yang pertama yaitu Bill of Lading, dokumen yang digunakan dalam pengiriman laut sebagai bukti kepemilikan barang dan kontrak pengangkutan. Yang kedua ada Airway Bill, dokumen serupa dengan Bill of Lading tetapi digunakan dalam pengiriman udara. Yang ketiga ada Packing List, berisi rincian barang, berat, dimensi, dan pengemasan. Yang keempat ada Commercial Invoice, yaitu faktur komersial yang disertakan dalam setiap transaksi impor dan ekspor. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ricky Zulkifli. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang menawarkan asuransi kepada individu atau organisasi untuk melindungi mereka dari resiko finansial yang mungkin terjadi. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai pihak yang memberikan jaminan atau kompensasi finansial dalam hal kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, kematian, kerusakan properti, atau kerugian bisnis yang lainnya, sesuai yang ada dalam ketentuan polis asuransi. Perusahaan asuransi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada perusahaan asuransi nasional, perusahaan yang bermodal dari dalam negeri dan umumnya dimiliki oleh warga negara atau entitas lokal. Perusahaan asuransi nasional dapat dimiliki oleh pemerintah, BUMN, atau swasta. Contohnya adalah asuransi Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi milik negara Indonesia. Ada perusahaan asuransi asing, perusahaan yang bermodal dari luar negeri dalam bentuk cabang perusahaan asing atau anak perusahaan. Modal dan kepemilikan perusahaan ini biasanya dimiliki oleh investor asing. Contohnya adalah Prudential Indonesia dan AIA yang merupakan perusahaan asuransi dengan modal asing dan menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama internasional. Kedutaan asing. Kedutaan asing adalah kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lainnya. Kedutaan asing berperan untuk menjalin hubungan diplomatik antara negara asal dan negara penerima, memberikan pelayanan konsuler seperti pengurusan visa, perlindungan warga negara mereka yang tinggal atau berkunjung ke negara lain, serta membantu dalam urusan legal dan administratif. Contohnya seperti Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Kedutaan ini bertanggung jawab untuk menjalin dan memelihara hubungan diplomatik dengan negara tempat kedutaan itu berada, melindungi kepentingan dan hak-hak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, mendorong kerjasama di bidang ekonomi, budaya, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain, serta memberikan perlindungan hukum kepada WNI yang berada di luar negeri jika diperlukan. Contoh, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Amerika Serikat bertugas menjembatani hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Indonesia serta memberikan perlindungan WNI yang berada di Amerika Serikat. Sekian dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan atau ada penjelasan yang masih kurang jelas, boleh langsung ditulis saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.